Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Istri ngomong apa, kita tersinggung. Suami ngomong apa, kita marah. Senggol bacok gitu istilahnya. Udah mulai gak cocok. Tanda hidup tidak seimbang yang pertama. Kurang komunikasi atau hilangnya kemesraan suami istri. Yang jomblo tunggu gilirannya ya. Tanda hidup mulai gak seimbang adalah ketika kita mulai kehilangan kemesraan dan berkurang komunikasi dengan suami istri. Jadi sensi istri ngomong apa, kita tersinggung. Suami ngomong apa, kita marah. Senggol bacok gitu istilahnya. Udah mulai gak cocok. Tiba-tiba bahas masalah dikit yang mestinya sebenarnya kecil, tapi bisa jadi pertengkaran hebat. Bukannya komunikasi, malah berselisih. Kemudian biasanya orang mulai malas ngomong. Terserah lu. Saya dulu kalau zamannya ribut terus sama suami, saya ngomong gini. Do whatever you want, I don't care. Kita jalan masing-masing, udah gitu. Komunikasi berkurang, bahkan berhenti. Dan biasanya yang kayak gini, larinya kemana? Orang ketiga. Sama suami gak bisa ngomong, apa perempuan bisa gak ngomong? Masih bagus kalau Anda punya komunitas yang sehat, makanya bergabunglah di Impact Family. Curhat ke orang yang tepat. Kalau Anda enggak punya komunitas yang sehat artinya gini, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh yang tukang gosip. Orang itu bukan peduli tapi pengen tahu. Punya komunitas yang sehat yang bisa memberikan hikmat Tuhan, nasihat, kebenaran buat Anda. Dan mendoakan Anda gitu loh, support Anda. Kita gak bisa kalau gak komunikasi sama pasangan, kita pasti cari orang ketiga, udah pasti. Masalahnya kalau kita pergi ke pacar lama, selalu begitu kan. Kalau udah gak bisa move on sama pasangan, kita balik ke belakang. Kita cari pacar lama. Orang yang kita tahu dia suka sama kita. Satu kali dalam pernikahan kami, saya udah pernah dapat beberapa tawaran dari pihak ketiga. Udah kamu kalau mau ninggalin Jojo, saya umpetin kamu. Gitu bahasanya. Saya mau dihidupi. Astaga, Tuhan lalukan daripadaku cobaan ini. Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Hidup mulai gak seimbang ketika suami malah spend time sama istri muda, bukan istri masa muda. Ini bahaya. Harusnya bersukacita sama istri masa muda. Tapi kalau happy-nya justru sama istri muda, ini gak seimbang. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena, ini penting, baca sama-sama. Itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Kita hidup ini kerja capek-capek. Upah kita tuh harusnya bisa happy sama pasangan kita. Kalau enggak, kerja keras kita tuh sia-sia. Kita pulang ke rumah yang gak bahagia. Punya rumah kayak istana tapi tinggal di dalam kayak neraka. Ini gak balance. At the end of the day, semua hasil kerja keras kita terasa sia-sia. Suami pengen dihargai, suami pengen dihormati. Istri pengen dikasihi. Sebenarnya sesimpel itu. Suami ngerti kalau dia mau rumah kayak sorga, dia harus mengasihi istrinya. Jelas firman Tuhan berkata. Happy wife, happy life. Ini ayatnya. Kalau Anda mengasihi
mengasihi istri Anda dijamin bahagia gitu loh kata firman Tuhan. Tapi istri saya sulit dibikin bahagia Bu Heni. Istri lu konseling dulu sama kita ya. Nah, suami ingin dihargai, ingin dihormati. Laki-laki tuh kalau punya pride dan dia maunya dihargai dan dia gak dapat itu di rumah, dia akan cari itu di luar. Nah ini sering jadi alasan laki-laki kenapa dia lebih senang di luar daripada di rumah kan. Padahal seharusnya gini, Anda mau doa puasa, masalahmu gak selesai kalau Anda gak mau selesaikan. You have to solve your problem. Makin lama Anda ngulur waktu untuk ngeberesin ini, Anda tersiksa makin lama. Jadi kalau hidup mulai gak seimbang, kalau ngomong kok berantem terus gitu. Kita harus duduk berdua dan selesaikan.